Oke, selamat bergabung kembali pada mata kuliah kita analisa struktur dengan metode matrik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas konstruksi portal bidang dengan pergoyangan pada deformasi aksial yang diabaikan. Jadi kalau sebelumnya kita bicara portal yang tidak bergoyang, maka pada pertemuan kali ini kita akan bicara tentang portal yang mengalami pergoyangan. Nah, kita punya contoh kasus seperti tampak pada layar. Di situ ada beban 600 kg dari sisi sebelah kiri dan ada beban 400 kg pada sisi sebelah kanan. Dan arahnya sama-sama ke arah sebelah kanan. Ini nanti akan mengakibatkan portal ini mengalami pergoyangan. Kemudian ada beban 1000 kg posisi turun ke bawah. Nah, kemudian untuk nilai EI masing-masing pada kolom adalah 1 dan pada baloknya adalah 2. Beban 1000 kg di bagian tengah berada tepat pada tengah-tengah balok CD dan pada beban 600 dan 400 berada pada masing-masing ujung C dan D dengan tinggi kolomnya 4 meter. Seperti biasa, kita buat dulu struktur dasar yang dikekang dan semua pertemuan joinnya akan menjadi jepit. Kemudian kita cari dulu momen primernya. Di situ ada MCD dan MDC, masing-masing dengan besaran sebesar 1/8 kali 1000 kali 4 meter. Ini berarti dia menghitung dari beban pusat 1000 kilo di bagian tengah CD. Kemudian kita cari juga bagaimana derajat ketidaktentuan kinematis yang mungkin terjadi. Di situ ada 3, yaitu ada D besar 1, D besar 2, dan D besar 3. Kemudian beban luar yang terjadi ada Q2 sebesar negatif 500 dan Q3 sebesar 500. Ini dari momen primer yang tadi sudah kita hitung. Kemudian kalau D1 bergerak ke kanan sebesar 1 satuan, maka akan muncul D kecil 1, 2, 5, dan 6. Seperti biasa kita mengurutkan titik joinnya, yaitu ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga di sini D1, D2, D5, dan D6. Kemudian apabila ada pergerakan D2, maka akan muncul D2 dan D3, sedangkan kalau muncul D besar 3, maka akan muncul 4 dan 5. Selanjutnya, kita masuk juga ke diagram hubungan antara gaya luar dan pergerakan yang terjadi, dan kita bisa menyusun matrik deformasinya. Perhatikan, ini disusun berdasarkan pergerakan dari D1, D2, dan D3. Atau seperti dilihat pada bagian bawah di sini. Matrik deformasi akan disesuaikan dengan apa yang bergerak dan apa yang terjadi. Contoh pada D2 tadi kita punya nilai di D2 dan 3, sehingga itu adalah nilainya 1, dan pada saat D besar 3 ada pada posisi 4 dan 5, sehingga di sini nilainya adalah 1. Sedangkan pada D besar 1 akan ada muncul tadi di 1, 2, 5, dan 6 dengan nilai 1/L atau 1/4. Kemudian kita masuk ke matrik kekuatan internal elemen. Seperti biasa pada bagian tengah ini adalah 4 EI dibagi L, sedangkan pada bagian sisi sebelah-sebelahnya adalah 2 EI dibagi L. Jadi pada balok yang sama dan titik yang sama akan menjadi 4 EI per L, atau nanti akan muncul di diagonal tengah bagian sini. Yang lain adalah 2 EI per L dan yang lainnya lagi adalah 0.
Nah, kemudian matrik kekakuan masih menggunakan rumus yang sama, A transpos dikalikan S dikalikan A, sehingga kita akan punya nilai K adalah EI dibagi 2, 3/4, 3/4, 3/4, 6, 2, dan 2, 6. Matrik bagian bawah, nilai K-nya berapa. Kemudian matrik kekakuan ini akan membawa kita ke matrik inverse dari matrik kekakuan atau K pangkat negatif 1. Dan nanti akan berguna untuk menghitung besarnya D besar yang terjadi. Lanjutannya berapa? Itu yang akan kita cari dengan rumus. Lanjutan adalah K inverse dikalikan Q besar atau gaya dari luar. Nah, besarnya lanjutan didapatkan masing-masing adalah D1 328.205 per EI, D2 negatif 557,69 EI, dan D3 negatif 57,69 per EI. Gaya dalam elemen adalah perkalian dari S dikalikan A dikalikan D, dan hasilnya akan merujuk pada H1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena gaya dalam tadi hanya terjadi pada titik yang ditinjau, sedangkan kita mempunyai momen primer, maka gaya dalam akan dikurangkan dengan momen primer yang sudah kita hitung sebelumnya, dan akan menjadi distribusi gaya dalam. Jadi nilai akhirnya adalah nanti hasil perhitungan dari H dikurangi momen primer. Oke. Dan seperti biasa pada setiap materi kita akan ada tugas. Nah, pada tugas kali ini seperti tampak pada layar. Dengan soal seperti tampak pada layar, maka kerjakan dengan menggunakan perhitungan manual, nanti dikirimkan dalam bentuk PDF. Dan kerjakan juga dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel. Dikumpulkan dalam format Excel. Jadi ada dua tugas yang harus dikumpulkan, yaitu tugas hitung manual dan tugas dengan menggunakan Excel. Mungkin itu dulu pertemuan kali ini. Kita lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya.